Berita Sumsel 24 jam hari ini, Cahya Fitria Dwi, siswa dari SMA Negeri 3 Lubuk Linggau, akhirnya menjadi sang pemenang di Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Keberhasilan Cahya setelah berhasil menyisihkan ratusan temannya dari berbagai sekolah. 6 siswa dari utusan berbagai SMA sederajat di Lubuk Linggau terlihat begitu semangat saat mengikuti Grand Final sang pemenang. Dari para peserta, Cahya Fitria Dwi akhirnya berhasil meraih juara sang pemenang. Cahya menjuarai lomba pemenang yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan melalui Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Ketua Pelaksana sekaligus perwakilan aksi Sumsel, Siska Ari Handika mengatakan, lomba ini menjadi ajang pembuktian para siswa mengenai pengetahuannya tentang sejarah lokal dan nasional. Dalam lomba ini setiap sekolah mengirim 30 peserta untuk diambil 6 orang pemenang dalam setiap sesinya. Tahap penyisihan sudah dimulai sejak tanggal 21 hingga 28 Maret. Dari pemenang ini selanjutnya dipertemukan pada babak Grand Final. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menyambut baik lomba sang pemenang di Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Dia menuturkan kegiatan serupa pernah diselenggarakan di UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan yang diikuti sekitar 3.000 peserta sejak tahun 2019. Menurutnya, lomba sang pemenang merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan generasi bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuannya mengajak anak-anak untuk mengenal museum serta budaya. Senada diungkapkan Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Prana Putra Sohe melalui asisten 1 Haji Khalan Bahar mengatakan, pemerintah selalu mendukung kegiatan positif di tengah masyarakat. Haji Kahlan juga mengaku kegiatan ini patut disyukuri karena bisa terselenggara di Kota Lubuk Linggau. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Dharma Pertiwi Daerah B menggelar donor darah di Palembang Icon tadi pagi. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-58 ini sudah terkumpul 400 kantong darah. Sejumlah prajurit TNI dengan sukarela mendonorkan darahnya dalam bakti sosial yang diselenggarakan Dharma Pertiwi Daerah B. Ratusan prajurit anggota Persit maupun masyarakat ini mengikuti donor darah dalam rangkaian HUT ke-58 Dharma Pertiwi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMI Sumsel Febrita Lustia memberikan penghargaan kepada Ketua Dharma Pertiwi Daerah B, Nyonya Sinta Agus Suhardi. Penghargaan diberikan karena sudah membantu ketersediaan darah di Sumatera Selatan. Kegiatan ini sendiri berhasil mengumpulkan lebih dari 400 kantong darah. Di mana hal ini merupakan wujud nyata dari Dharma Pertiwi Daerah B untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Terlebih samping itu juga menambah persediaan darah di PMI. Sementara itu, Ketua Dharma Pertiwi Daerah B, Nyonya Sinta Agus Suhardi, memberikan penghargaan yang tulus kepada para pendonor yang sudah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran menyumbangkan darahnya demi menolong orang lain yang saat ini sedang membutuhkan. Nyonya Sinta menjelaskan pemenuhan kebutuhan darah merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, baik yang bersifat mendadak maupun secara rutin. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sangatlah diperlukan bantuan darah dari kita semua yang sedang dalam keadaan sehat. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya bersama para kepala dinas di lingkungan Pemkot Prabu Muli meninjau kantor pengadilan agama yang telah selesai dan siap diresmikan. Ridho Yahya juga menyempatkan meninjau pengerjaan proyek flyover Patigalung yang kini progresnya hampir 65%. Menurut Ridho Yahya, pengadilan agama yang dibangun menggunakan dana dari pusat saat ini sudah selesai dan siap dioperasionalkan. Kemungkinan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini, gedung tersebut akan diresmikan. Selain itu, Ridho Yahya juga menyempatkan untuk meninjau pengerjaan proyek pembangunan flyover yang sumber dananya dari APBN Kementerian PUPR. Menurutnya, flyover Patigalung sangat bermanfaat bagi masyarakat Prabu Muli. Tapi alhamdulillah, ucapkan terima kasih kementerian ini. Tadi sudah melihat sendiri lancarnya bahwa antrian begitu banyak saat kereta lewat. Dan ini hanya jaman hitungannya, sejam lagi rame lagi, sejam lagi rame lagi. Nah itu, di satu sisi kereta itu penting, di sisi lain ya masyarakat adalah warga kita. Makanya dengan pembangunan flyover ini suatu solusi yang sangat baik.
kereta narik batubara tetap bisa lewat, tapi masyarakat tanpa terganggu. Makanya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Ibu, kepada Pak Menteri, kepada Kepala Balai, dan kita mohon juga agar kiranya yang terakhir jembatan ini juga flyover ini juga di samping saya sekaligus keindahannya. Jadi ini jadi tempat rekreasi juga bagi masyarakat Pramumuli juga. Fungsi jembatan berjalan, tapi fungsi keindahan rekreasi seperti jembatan yang dibangun oleh Pak Menteri tempat-tempat lain bisa juga dibangunkan di Kota Pramumuli. Sementara itu, Project Manager Pembangunan Flyover Pati Galung, Yandi, mengatakan pembangunan sudah sesuai jadwal. Saat ini progres pembangunan flyover Pati Galung sudah mencapai 67%. Ini Pak, sementara waktu ini Pak? Kita harus jadwal Pak ya. Kita sampai hari ini plus 1 dari rencananya 60 kan, sekarang kita udah 67. Targetnya masih diselesainya di 20 Oktober? 20 November ya? Oktober itu selesai, kontrak kita sampai 24 November. Oh, jadi targetnya 20, tapi untuk kontraknya sampai 20 November ya? Saat ini kita lagi pekerjaan apa nih Pak? Tahap pekerjaan apa nih Pak sekarang? Sudah? Kita lagi masang tender Pak. Kalau jembatan itu di situ, Pak lihat tadi di antara PT2, PT5. Jadi baloknya udah ada semua. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah sempat buron selama 1 tahun, M. Yabani ditangkap tak jauh dari rumahnya. Yabani diduga sudah mencuri 2 tabung gas LPG di warung milik Fahrul Rozi. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap pria yang diduga sudah melakukan pencurian 2 tabung gas LPG seberat 3 kg. Diketahui tersangka bernama M. Yabani ini sempat buron selama 1 tahun. Kasat Reskrim Kompol Triwayudi melalui Kasih Humas Kompol Abu Dhani mengaku pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapol Restabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi aksi pencurian dilakukan tersangka pada 31 Maret 2021 lalu, sekitar 1 tahun yang lalu. Setengah 7 malam saat itu tersangka bersama rekannya mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg di warung sembako dalam posisi tertutup, namun tidak terkunci. Setelah berhasil mengambil tabung, tersangka Isa langsung menaiki kendaraan becak motor yang dikendari Yabani yang sudah menunggu. Aksi tersebut sempat terlihat korban dan langsung berteriak maling. Sementara itu tersangka Yabani mengakui perbuatannya melakukan pencurian tabung gas. Terhadap tersangka Yabani telah dilakukan penangkapan. Yang bersangkutan telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Sedangkan tersangka Novendra sedang menjalani hukuman pada saat ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikian berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Rasa Sution, sampai jumpa.